Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar live streaming Facebook Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Tawali Bangkinang dimanapun berada, rasa syukur yang terdalam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh alam semesta. Marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mencurahkan karunia dan rahmatnya yang sangat besar dan tiada terbilang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan, untuk merasakan kenikmatan dan keagungan bulan Ramadan. Semoga kesempatan emas dan berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mendulang pahala yang berlimpah ruah di bulan yang penuh berkah ini, yang akan mengantarkan kita kepada predikat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu insan-insan yang bertakwa, hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beriring salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok agung yang namanya senantiasa kita sebut, yang selalu kita rindukan. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita diperjumpakan dengan sosok agung ini di surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari yang penuh berkah ini, sembari menunggu berbuka puasa, kita akan membahas sebuah kajian dengan judul Ramadan, Jalan Menuju Taubat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hal yang paling mulia dan paling berharga yang harus dilakukan oleh seorang muslim pada bulan Ramadan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak mengintrospeksi diri, membuka kembali lembaran sejarah hidupnya. Pintu taubat terbuka lebar, anugerah Allah selalu tersedia, karunia Allah selalu menyirami orang-orang yang bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang banyak melakukan dosa,
Jangan putus asa dari rahmat keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampunkan seluruh dosa, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan, pintu taubat terbuka sangat lebar. Bulan Ramadan adalah bulan toleransi dan kemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan tangannya pada malam hari untuk mengampunkan orang-orang yang melakukan dosa pada siang hari, dan Allah membentangkan tangannya pada siang hari untuk mengampuni orang-orang yang melakukan dosa pada siang hari sampai matahari terbit. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan-kesalahan kita memang banyak, tapi yakinlah bahwa sesungguhnya keampunan Allah lebih banyak dari itu. Dosa-dosa yang kita lakukan sangat besar, tapi yakinlah bahwa sesungguhnya rahmat Allah jauh lebih besar dari itu. Maksiat-maksiat yang kita lakukan melimpah, tapi yakinlah bahwa sesungguhnya ampunan Allah jauh lebih melimpah dari itu. Bertaubat merupakan salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lizunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan di antara tanda-tanda orang bertakwa yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menzolimi diri mereka sendiri, melakukan dosa, mereka mengingat Allah dan memohon keampunan atas dosa-dosa yang telah melakukan. Siapakah yang mengampunkan dosa melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak melakukan dosa-dosa tersebut lagi karena mereka mengetahui. Para pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam kitab Momentalnya, kitabnya yang terkenal Ihya Ulumuddin, menjelaskan 3 syarat diterimanya taubat seorang hamba. Yang pertama adalah seorang hamba harus menyesali dosa-dosa yang pernah ia lakukan dengan hati tulus, dengan penghayatan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berderai air mata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud memohonkan keampunan. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bahwa seorang hamba harus bersungguh-sungguh untuk menghentikan dosa-dosa yang pernah ia lakukan dengan segala daya dan upaya. Sedangkan yang 3 adalah memperbanyak amal soleh, sehingga dengan amal soleh itu diharapkan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali menambahkan, apabila dosa-dosa tersebut berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang hamba harus bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila dosa-dosa tersebut berhubungan dengan sesama manusia, maka seorang hamba harus meminta kemaafan kepada sesama manusia dan mengembalikan hak-haknya apabila itu memungkinkan. Kaum muslimin, muslimat, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya yang terkenal Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa isafi menjelaskan bahwa sesungguhnya dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia mempunyai dampak negatif terhadap manusia itu. Di antaranya adalah yang pertama, hirmanul ilmi. Bahwa sesungguhnya dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dapat menghalang masuknya ilmu di dalam hatinya. Oleh karena itu, Imam Malik ketika melihat takjub dengan kecerdasan Imam Syafi'i, lalu dia berkata kepada Imam Syafi'i, "Inni arallah qad alqa ala qalbika nuran, fala tudfi'hu bi zulmatil maksiyah." Saya yakin bahwa sesungguhnya Allah mengilhamkan ke dalam hatimu cahaya ilmu, maka janganlah kamu sesekali mematikan cahaya itu dengan melakukan maksiat. Yang kedua adalah hirmanur rizki, bahwa sesungguhnya dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia dapat menjadi penghalang rizki. Dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dapat menghalangi dia mencari rizki dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi ini. Dalam sebuah hadis dijelaskan, innal abda la yuhramuz rizku lizanbi yusibu. Lizanbi yusibu. Bahwa sesungguhnya seorang hamba terhambat rizkinya disebabkan oleh dosa-dosa yang telah dia lakukan. Namun di sebalik itu, orang-orang yang taat melaksanakan perintah-perintah Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizkinya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Talaq ayat 2-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapinya. Dan Allah akan memberikan dia rezeki dari jalan yang tiada disangka-sangka. Yang ketiga, hirmanud du'a. Bahwa sesungguhnya dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dapat menghalang terkabulnya doa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada seorang pria yang kusam, berambut kusam penuh debu, berjalan lalu menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia katakan? Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Sementara makanannya berasal dari yang haram, minumnya berasal dari yang haram, dia suka menyantap hal-hal yang haram. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa-doanya? Yang keempat, hirmanul ta'ah. Bahwa sesungguhnya dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dapat menghalang dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba yang melakukan dosa, maka ada waktunya dia lalai melakukan sholat, malas membaca Al-Quran, malas menghadiri majelis ilmu, malas belajar, malas melakukan infak dan sedekah, malas melakukan amal-amal soleh. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukannya. Yang kelima, bahwa sesungguhnya dosa-dosa tersebut dapat menghilangkan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini alhamdulillahirabbil alamin. Kita berada di bulan yang penuh berkah. Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk menggapai keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang kecil. Dan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, mengharap keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampunkan seluruh dosa-dosanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengisi bulan Ramadan agar kita mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita berpedoman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwatun hasanah dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan bulan Ramadan. Yang pertama adalah dengan melakukan puasa pada siang hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi Rasulullah juga menahan hati, mempuasakan hati dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkannya dari penyakit-penyakit hati seperti syirik, ria, dengki, amarah, dendam dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW juga mempuasakan lisannya. Rasulullah SAW mempuasakan lidahnya dari berkata bohong, menggunjing, mencela, menfitnah dan menghibah dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah berkata, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan dari puasanya itu melainkan rasa lapar dan dahaga tanpa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah SAW mempuasakan matanya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini kita berada di zaman digital, kita akrab dengan gadget, kita akrab dengan smartphone. Jangan kita melalaikan mata kita untuk hal-hal yang akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melihat program-program yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, baik melalui YouTube, Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempuasakan telinganya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempuasakan perutnya. Bagaimana Rasulullah mempuasakan perutnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat hati-hati dengan makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Bagaimana Rasulullah sangat berhati-hati sehingga hal-hal yang haram tidak masuk dalam perut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Ayyulahmin nabata min haram fannaru aula bihi." Apapun daging yang tumbuh dari hal-hal yang haram, maka sesungguhnya neraka lebih utama baginya. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, di antara hal-hal haram yang besar yang akan merusak diri kita adalah perbuatan riba. Rasulullah SAW berkata, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang memakan riba dan yang memberi makan riba dan yang menulis serta dua saksi menyaksikan riba. Kedudukan mereka sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping berpuasa pada siang harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam-malam bulan Ramadan
dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak membaca tilawah Al-Quran, dengan banyak mengintrospeksi diri, bermuhasabah, berinfak, bersodakoh, apalagi 10 malam terakhir bulan Ramadan yang di sana terdapat suatu hari yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang kalau kita hitung dengan umur kita, kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan adalah 86 tahun dari umur kita. Kita akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan hanya datang 1 kali setahun. Tidak ada jaminan bagi kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan menit, detik, menit, jam di bulan-bulan Ramadan ini untuk menuai pahala melimpah di bulan Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, bu'da liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan, untuk beribadah pada bulan Ramadan. Tetapi setelah bulan Ramadan berakhir, dosa-dosanya tidak terampuni. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, marilah kita menjadikan bulan suci Ramadan pada tahun ini sebagai bulan yang terindah dalam kehidupan kita. Kita anggap bulan Ramadan pada tahun ini sebagai bulan Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita akan bersungguh-sungguh berusaha untuk menggapai keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.